Baik, selamat malam. Langsung saja dimulai ya, walaupun baru dua yang hadir. Berarti tinggal tunggu dua orang lagi mungkin ya. Tapi kita sambil berjalan saja ya. Oke, materi kita hari ini yaitu membahas tentang probabilitas ya. Nah, eh, dalam kajian penelitian akuntansi, pada umumnya probabilitas itu kita gunakan nanti ketika proses penyusunan skripsi. Tapi sebelumnya bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ya, pada dasarnya probabilitas ini nanti akan muncul ya. Akan muncul pada saat teman-teman menyusun skripsi dan di mana dalam proses penyusunan skripsi itu ada yang namanya analisis data ya. Jadi data yang kalian sudah kumpulkan nanti akan melalui berbagai macam tahapan ya. Salah satunya tahapan akhirnya itu data tersebut dianalisis. Nah, proses analisis ini nanti membutuhkan sebuah eh, metode ya, membutuhkan sebuah cara yaitu dengan eh, cara melakukan sebuah pengolahan data yang namanya proses regresi. Ya, karena kan judul skripsi di akuntansi itu pada umumnya ingin melihat eh, hubungan pengaruh sebab akibat ya atau kausalitas di mana apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y ya. Artinya kenaikan penurunan nilai variabel Y disebabkan oleh kondisi atau nilai dari variabel X itu. Nah, itu namanya hubungan kausalitas, sebab akibat. Jika X naik, maka Y-nya apakah naik atau turun gitu ya. Itu. Atau jika X turun, apakah Y-nya naik atau turun gitu. Contoh gini misalkan, di perbankan itu ada variabel namanya non-performing loan ya. Eh, ininya gini lah, gampangnya bahasa gampangnya itu eh, kredit macet. Kredit macet di perbankan itu tentu suatu hal yang dalam artian konotasi buruk ya bagi si perbankan, artinya bank tersebut tidak mampu memanage kredit yang mereka keluarkan eh, kepada para debitur ya, pihak-pihak yang eh, berhutang kepada bank. Nah, semakin besar tingkat kredit macet, artinya ini akan berdampak pada kinerja perbankan tersebut. Semakin besar nilai kredit macet, maka eh, nilai kinerja perusahaan akan naik atau apa turun? Coba logika kalian bisa menangkap nggak? Jika kredit macetnya tinggi, kinerja perusahaannya naik atau turun? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Ayo, silakan dijawab, coba. Jika kredit macet naik, kinerja perusahaan atau laba lah ya. Kinerja perusahaan itu bisa diukur dengan laba perusahaan, laba perbankan. Labanya naik atau turun kalau kredit macetnya tinggi. Coba logika kalian bisa menangkap tidak? Kalau menurut saya turun sih Pak. Oke, turun. Kenapa turun? Sudah betul turun. Nah, tapi kalian harus bisa melakukan sebuah kajian teoritis ya, mengaitkan jika kredit macet tinggi, maka laba perusahaan akan turun. Nah, kenapa bisa turun gitu loh? Ada jalan ceritanya lah, seperti itulah ya. Ada eh, penjelasan kausalitas secara konsep teorinya seperti apa gitu loh. Oke, tadi sudah betul jawabannya turun.
Mungkin karena ini Pak, karena tadi kan disebabkan karena kreditnya macet, jadi Hmm, perusahaan nggak ada penerimaan pembayaran dari pelanggan yang berutang kayak gitu. oke, Jadi terus? jadinya penurunan arus kas untuk biaya operasional sehari-hari perusahaan kayak gitu. Oke. Oke, sudah betul tapi belum terlalu kena ya ke pem ke apa ya, ke variabel Y-nya. Belum terlalu dapat gitu loh. Penjelasannya belum terlalu menusuk. Oke. Tadi Burhanuddin udah bilang turun, terus Arsya udah mulai coba menjelaskan. Oke. Coba Siva gimana? Kalau Siva bisa bisa membreakdown lagi nggak jawaban yang sudah diberikan Arsya? Paling alasannya menurut saya tuh kredit macet kan artinya tuh pinjaman yang tidak dibayar oleh debitur ya, Pak. Ya, Nah, oke. perusahaan itu harus mencadangkan dana untuk menutup potensi kerugian. Jadi Oke. kenapa turun? Karena nggak ada nggak ada masuk biaya, terus laba bersihnya jadi kurang gitu sih Pak menurut saya. Oke, gini. Pada dasarnya kalian udah menangkap ya maksudnya ya, udah bisa menjelaskan, udah bisa mengabstraksikan ya, cuma belum belum terlalu bisa keluar ya penjelasan secara tekstualnya. Ketika kredit macetnya tinggi, otomatis ada apa? Ada uang yang tidak berputar, ya kan? Ada modal yang tidak berputar. Modal perusahaan stuck tuh di nasabah, di kreditur, di debitur ya. Pihak yang berhutang kan disebutnya debitur. Stuck di mereka, tidak kembali uangnya. Jadi tidak berputar tuh uang-uang yang dimiliki perbankan itu tidak berputar. Artinya tidak ada proses keuntungan yang didapatkan. Ketika tidak ada keuntungan yang didapatkan, sedangkan operasional masih tetap berjalan, fixed cost-nya tetap muncul setiap bulan, dikalkulasi sampai 1 tahun, tapi tidak ada dana untuk membayar fixed cost tersebut, sehingga ini bisa mempengaruhi nilai pendapatan perusahaan. Pendapatannya berkurang, labanya pun akan berkurang. Itu logikanya ya. Nah, itu. Nah, ini nanti bisa dilihat probabilitas dari kredit macet berapa nih, sehingga nanti berdampak pada nilai perusahaan. Udah bisa diprediksi itu. Nah, itulah fungsi probabilitas dalam regresi. Ya, ketika kredit macetnya tinggi, maka eh, dampak terhadap pendapatan dan laba perusahaannya nanti berapa nilainya, ya kan? Harus bisa diperkirakan ya. Nah, itulah probabilitas peranannya di situ tuh untuk melihat besaran pengaruhnya di mana gitu ya. Nah, materi ini nanti akan kita bahas bagaimana asumsi model, pengujian hipotesis, dan masalah terkait probabilitas ya dalam mempengaruhi interpretasi hasil regresi gitu ya. Nah, karena pemahaman probabilitas ini sangat penting ya dalam proses aplikasi regresi agar mampu melakukan interpretasi yang tepat seperti itu ya. Oke. Oke, ini dasar-dasar probabilitas untuk regresi ya. Dasar-dasar probabilitas untuk regresi itu berdasarkan satu variabel acak, dua distribusi probabilitas, tiga distribusi penting. Ya, nah probabilitas variabel acak ini adalah konsep inti dalam probabilitas. Jenisnya meliputi diskrit dan kontinu. Lalu distribusi probabilitas ini meliputi fungsi dari kepadatan probabilitas itu sendiri. Maksudnya kegunaannya ya, fungsinya ya. Dan fungsi distribusi kumulatif. Nah, jadi nanti ketika nilai probabilitasnya diketahui, dampaknya bagaimana terhadap faktor-faktor yang faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh nilai si probabilitas tersebut ya. Lalu ada distribusi penting ya. Distribusi penting itu nanti kita lihat apakah nilai probabilitas yang dihasilkan dari proses kausalitas regresi ini dalam kategori masih normal atau tidak, atau uji normalitas bagaimana sebaran data dalam menggambarkan probabilitas ya gitu. Lalu nanti ada
uji T, uji F, uji C kuadrat ya yang biasanya muncul dalam proses pengujian regresi. Nah, asumsi probabilistik dalam regresi linear berganda. Nah, pertama perlu dipahami dulu apa itu regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini adalah proses pengujian variabel X terhadap variabel Y. Ya, kenapa dikatakan berganda? Nah, karena di sini ada proses pengujian variabel X atau variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel apa dependen. Contoh misalkan tadi ya perusahaan perbankan. Eh, Kalian misalkan tertarik ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan. Nah, kinerja perusahaan perbankannya diukur dari nilai laba yang dihasilkan tiap tahun, misalkan gitu ya. Nah, karena kan di sini kalian ingin melihat faktor-faktor apa saja ya, berarti tidak hanya satu faktor yang ingin dikaji lebih empiris gitu ya. Misalkan tadi udah ada satu faktor yaitu apa? Sorry, faktor yang pertama tadi yang dicontohkan itu non-performing loan atau tingkat kredit macet, itu satu. Ya, laba perbankan bisa naik atau turun karena besaran tingkat kredit macet. Nah, gitu kan. Tapi kan yang dapat mempengaruhi naik turunnya laba enggak cuma kredit macet. Ada faktor lain kan? Oke. Coba kalian bisa bisa telaah enggak? Selain kredit macet, nih faktor apa lagi yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan laba perbankan? Silakan. Yo, silakan. Siapa yang bisa memberikan pernyataannya? Ini Pak, yang pertama tuh ada dana pihak ketiga, terus capital adequacy ratio, loan Kar. to deposit ratio, net interest margin, sama biaya operasional terhadap pendapatan operasional, terus kualitas aset, likuiditas, inflasi dan suku Oke, bunga. pilih salah satu coba. Pilih salah satu yang eh kamu pahami, coba lalu dijelaskan bagaimana keterkaitan eh, faktor tersebut sehingga mampu menaikkan atau menurunkan laba perbankan. Coba pilih salah satu yang paling gampang buat yang kamu. dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga, oke. Gimana dia bisa meningkatkan atau membuat turun laba perbankan? Semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, Oke, semakin besar peluang bank menyalurkan kredit dan memperoleh laba. ya. Ya, artinya semakin banyak nasabah yang nabung, yang deposito, atau yang beli beli produk atau menggunakan jasa perbankan tersebut, sehingga banyak modal masuk gitu ya. Oke, dari modal itu nanti diputar lagi kan. Oke, ya, ya, betul itu. Salah satunya itu ya. Nah, itu nanti akan eh, coba akan, bentar. Oke, jadi salah satu faktor yang sudah dijelaskan oleh Siva tadi nanti eh, kita bisa kaji ya, kita bisa kaji bentar ya. Oke, kita bisa kaji bahwa eh, berapa besar sih tingkat probabilitas faktor tersebut dalam mempengaruhi naik turunnya laba gitu ya. Oke, itu udah salah satu contohnya ya. Nah, itu nanti akan dilihat bagaimana pengaruh variabel X1, variabel X2 terhadap eh, variabel Y. Jadi kalau regresi linear berganda itu proses pengujian, proses analisis data yang terdiri dari eh, dua variabel independen atau lebih, dua atau
lebih variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel Y. Itu kategori dikatakan regresi linear berganda. Ya, jadi asumsi probabilistik dalam regresi linear berganda yaitu pertama independensi ya. Residual harus independen atau autokorelasi melanggar asumsi ini. Artinya gini, proses pengujian yang dilakukan lebih dari 1 tahun ya, maka harus ada proses yang namanya pengujian autokorelasi. Nah, tadi kan udah kita contohkan ya, pengaruh X1, X2 terhadap Y pada sektor perbankan. Nah, akan dilakukan proses uji autokorelasi jika waktu pengamatannya dilakukan lebih dari 1 tahun. Nah, ini untuk mendukung independensi dari probabilistik regresi linear berganda. Ya, artinya tahun ke-1 dan tahun kedua nilai nilai probabilitasnya nggak boleh sama. Bisa dipahami ya? Oke, jadi tahun pertama eh, nilai autokorelasi variabel X1 ke Y tidak boleh sama dengan nilai tahun kedua. Nah, contoh gini maksudnya. Eh, NPL tahun ke-1 pasti nilainya berbeda dengan NPL tahun kedua. Nggak mungkin sama persis. Bisa dipahami ya? Nah, jika tahun ke-1 dengan tahun kedua, ya, terjadi kesamaan nilai NPL, non-performing loan tadi, ya, maka terjadilah yang namanya pelanggaran autokorelasi. Jadi terjadi autokorelasi. Ada kesamaan data antara tahun ke-1 dan tahun kedua. Ya, itu nggak boleh. Ya, harus independen. Tahun ke-1 nilainya harus independen, tidak terpengaruhi oleh tahun kedua. Begitu juga sebaliknya. Ya, nilai variabel NPL tahun kedua tidak boleh dipengaruhi oleh tahun pertama. Nah, itu kalau 2 tahun, kalau 3 tahun ya berarti ya tahun ke-1, kedua, ketiga harus beda gitu loh. Ada 10 tahun berarti ya nilai NPL tahun ke-1 sampai tahun ke-10 harus beda. Nah, itu independensi ya. Residual harus independen, tidak boleh ada pelanggaran autokorelasi. Itu ya. Nah, lalu berikutnya adalah distribusi normalitas. Jadi data itu harus berdistribusi normal ya. Distribusi normalitas itu contohnya seperti gambar ini nih. Bisa dilihat nggak gambarnya ya? Ini data nih, titik-titik ini data ya. Data dikatakan berdistribusi normal jika dia menyebar. Menyebar ini kategorinya datanya menyebar ya. Kalau datanya berkumpul satu titik di sini misalkan membentuk pola tertentu, maka data dikatakan tidak normal. Artinya data tidak berdistribusi secara menyebar gitu loh. Logikanya gini, kalau datanya beda-beda, posisinya kan pasti beda-beda ya. Bisa dipahami nggak? Tadi kan tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga kan nilainya beda-beda tuh. Ya kan NPL nilainya beda-beda. Nah, ketika diuji normalitas, maka dia akan menyebar seperti ini nih. Ini kategorinya masih menyebar ya. Nah, kalau dia datanya sama persis atau identik, dia akan berkumpul di satu titik tertentu. Nah, itu terjadilah pelanggaran normalitas di situ. Ya, residual harus terdistribusi normal. Jika datanya mengumpul di satu titik, maka residual tidak berdistribusi normal. Itu ya. Nah, biasanya dilakukan melalui proses uji Jarque-Bera untuk memeriksa uji normalitas, ya. Oke. Lalu berikutnya adalah dalam asumsi probabilistik itu ada yang namanya masih bisa bisa kelihatan ya, share screen-nya kelihatan ya kan ya. Iya, Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Oke, karena di saya agak-agak ini nih, agak nge-lag. Oke, asumsi probabilistik berikutnya adalah homoskedastisitas.
Jadi homoskedastisitas ini asumsi probabilistik yang dilakukan untuk proses pengujian nilai residual. Nilai residual itu nilai nilai ini ya, nilai selisih ya, selisih antara data tahun ke-1 dengan tahun kedua. Nilai residu ya, nilai residu, nilai sisa gitu ya. Nah, dikatakan data terbebas dari asumsi-asumsi homoskedastisitas ya, jika nilai residual itu dalam interval yang tidak terlalu jauh. Jadi dalam proses uji homo uji uji ini kita kebalikannya ya. Untuk mendapatkan kondisi homoskedastisitas, maka kita harus melakukan yang namanya uji heteroskedastisitas. Bisa dipahami nggak? Data dikatakan homoskedastisitas jika nilai residual nilai residual dari masing-masing data itu masih dalam kategori satu varian. Satu varian itu masih dalam jangkauan interval data yang tidak terlalu jauh, artinya tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan. Oke, bisa dipahami? Jadi misalkan gini, data dikatakan homoskedastisitas artinya jika dia nilainya 0, nilai residualnya ya 0 sampai 5 dan 0 sampai min 5. Itu nilai residual asumsinya gitu ya. Nah, jika nilai residual data lebih dari 5 atau lebih dari min 5, maka data dikatakan heteroskedastisitas. Artinya nilai residualnya ya di luar varian yang sudah ditetapkan oleh sistem. Oke? Ini contoh aja. Oke, bisa dipahami nggak? Nilai residual. Jadi tiap-tiap data itu punya nilai residual dari tahun ke-1, tahun kedua ada nilai residualnya tuh di tengah-tengah tuh. Nah, di tengah-tengahnya ini dia ada interval yang harus dipatuhi oleh data tersebut, yaitu misalkan nilai plusnya maksimal sampai 5, nilai minusnya maksimal sampai min 5. Tuh, jadi jika residual data melebihi eh, nilai yang sudah ditetapkan, maka data tersebut dikatakan memiliki residual yang heteroskedastisitas. Artinya kebalikan dari homoskedastisitas. Bisa dipahami nggak maksudnya? Halo? Bisa dipahami? Iya, bisa, Pak. Diam aja nih. Ya gitulah statistik agak-agak itu ya. Agak-agak membutuhkan pemahaman nalar yang mendalam. eh Contohnya gini deh ya. eh Kalian kalian bekerja itu ya, artinya punya jarak ya. Punya jarak kan ya. Punya jarak dari kantor ke rumah ya. Betul nggak? Oke. Betul. Oke, jika kalian berangkat misalkan jam 6 ya. Jika kalian berangkat jam 6, kalian maksimal terlambat 30 menit gitu ya. 30 menit. Nah, itu masih ditolerir sama perusahaan ya. Jika kalian lewat lewat berangkatnya itu lewat dari jam 6, maka kalian akan terlambat 1 jam ya. Oke, bisa dipahami ya. Artinya di situ ada nilai rentang yang masih dimaklumi tuh. Ya, kalau kalian ingin datang tepat waktu, berarti kalian harus berangkat sebelum jam 6. Sehingga nanti sampai di tempat kerja, ya masih bisa lah 5:30 gitu ya.
Nah, itu. Tapi kalau kalian berangkat lebih pagi juga, ya, ini eh, akan membuang-buang waktu. Maksudnya membuang waktu itu kantornya belum dibuka gitu loh. Ya. Berarti kalian agar tidak membuang-buang waktu, ya udah ambil di nilai yang sekiranya kalian tidak terlambat, ya berangkat dengan waktu yang tidak terlambat, ya sehingga nanti sampai di tempat kerja pun kalian sampai di tempat kerja kantor atau gerbangnya sudah dibuka. Itulah nilai nilai pemahaman homoskedasisitas seperti itu gambarannya. Artinya terlalu cepat nggak bagus, terlalu lambat juga nggak bagus. Nah, supaya dalam kondisi varian yang bisa diterima atau varian yang eh, bisa di, bisa ditetapkan secara kondisi kerja kalian, maka kalian datang ya, jangan terlalu cepat juga jangan terlalu terlambat juga jangan gitu loh. Itulah yang dikatakan varian residual bersifat konstan. Kurang lebih gambarnya seperti itulah, ya. Nah, jadi ketika nilainya lebih kecil sesuai dengan kondisi yang sebagaimana seharusnya, itu kategorinya heteroskedasisitas. Nah, nilai yang lebih besar sesuai dengan ketetapan itu pun dikatakan heteroskedasisitas. Nah, supaya dapat homoskedastisitas harus di tengah-tengah gitu loh maksudnya. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, next. Nah, ini proses proses pengujian hipotesis dalam regresi. Ya, ada hipotesis yang namanya nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis itu ini nih ya. Kita kan dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh, kita analogikan dulu berdasarkan pemahaman konsep teori variabel X terhadap Y, logikanya gimana sih? Contoh misalkan NPL. Nah, NPL itu kan non-performing loan ya. Logikanya semakin besar kredit macet, maka akan membuat laba semakin turun. Itu kan ya. Nah, itulah hipotesis. Kita sudah bisa menduga bagaimana definisi dan interpretasi variabel independen ini mampu mempengaruhi kondisi variabel dependen atau variabel Y. Itu ya. Nah, itu kita sudah bisa membuat hipotesis berdasarkan pemahaman logika teori. Lalu yang kedua, eh, melakukan proses pengujian statistik, menguji ada atau tidaknya pengaruh, menguji hipotesis lah ya, itu. Ada uji T statistik, ada uji F statistik. Uji T statistik itu uji yang dilakukan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kalau F statistik itu pengujian secara bersama-sama X1, X2, X3 misalkan ada tiga variabel X diuji berbarengan terhadap variabel Y. Itu namanya proses pengujian uji F. Uji F itu digunakan untuk menguji secara bersama-sama variabel variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam mengujinya itu ada tingkat signifikansinya ya, ada nilai standarnya. Nilai standar dikatakan berpengaruh ya, berapa ya nilainya. Lalu jika tidak berpengaruh berapa nilai tingkat signifikansinya. Umumnya dalam penelitian akuntansi itu tingkat signifikansi 5% ya, 5% atau gini. eh Error term namanya ya. Jadi tingkat kesalahan yang dapat dimaklumi adalah 5% atau 0,05. Ya, jika error term atau tingkat kesalahannya di atas 5%, maka
variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Artinya itu tidak signifikan kalau ya error yang dihasilkan di atas 5%. Ya, error yang masih dapat diterima itu harus di bawah 5%. Misalkan eh, nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,01. Diterima apa ditolak tuh? Hipotesis pengaruh X terhadap Y. Diterima apa ditolak? Tadi batasnya berapa? 0,05 ya. Jadi kalau 0,01 diterima. Artinya ya, probab pengujian hipotesisnya dikatakan signifikan. Kalau 0,1 lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Halo? Lebih besar, Pak. Besar Lebih bukan? besar. Lebih besar, Iya. iya. Karena 0,1 itu sama dengan 0,10 kan, itu ya. Berarti berapa? Di atas ambang batas ya. Nah, berarti itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Ya, nah ini dilakukan untuk menguji apa? Menguji hipotesis. Nah, p-value namanya ya. Jika nilai signifikansi ya di atas 0,05 maka kategorinya probabilitasnya itu 5% ya 5% tingkat probabilitasnya maksimal 5% maka hipotesis ditolak. Nah, jika p-value-nya atau probabilitas pengaruhnya di bawah 5% maka hipotesis diterima. Itu. Disitulah fungsi probabilitas dalam penelitian akuntansi untuk mengukur ya apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh tadi, apakah kredit macet berpengaruh terhadap laba perusahaan? Jika probabilitas yang dihasilkan masih di bawah 0,05, artinya itu masih bisa dimaklumi. Kredit macet Bank ABC nilai probabilitasnya adalah 3%. Nah, berarti itu masih aman ya bagi perusahaan ya. Bagi bank tersebut aman. Karena tingkat probabilitasnya masih di bawah 5%. Perusahaan udah bisa mengukur tuh. Kita amannya tingkat probabilitas kredit macetnya berapa persen nih? Dihitung-hitung ya sama manajer akuntansinya. Oh, kita aman aman di angka 5% ke bawah. Kalau kredit macet kita di atas 5%, ini bisa jadi masalah nih. Ya, kita nggak bisa bayar pegawai, nggak bisa ngasih bonus, nggak bisa ngasih bunga deposito kalau kredit macet kita di atas 5%. Nah, dihitung kan berapa berapa nilai probabilitas kredit macetnya. Nah, didapatlah 3%. Oh, masih aman berarti. Itulah peranan statistik ya dalam dunia bisnis. Sehingga bisa bisa mengidentifikasi ya tingkat kemampuan perusahaan dalam meramalkan masa depannya. Seperti itu gambarannya ya. Oke. Ini interval kepercayaan dalam regresi berdasarkan rentang nilai parameter populasi yang sebenarnya ya. Berdasarkan 95% tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dari interval berisi nilai parameter sebenarnya. Lalu bisa juga tingkat kepercayaan interval regresi itu dilihat dari ukuran sampelnya, variabilitasnya, tingkat kepercayaan dalam mempengaruhi lebar. Maksudnya eh, kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu ya. Nah, itu tadi regresi linear berganda. Kalau regresi data panel pada dasarnya sama ya, konsep probabilitasnya ya. Tapi kalau di regresi data panel itu sebelum melakukan pengujian probabilitas ditentukan dulu nih regresi data panelnya dalam bentuk atau dalam model seperti apa ya. Karena kalau di regresi data panel itu dia punya 3 model ya. Fixed effect model, random effect model, sama common effect model ya.
atau biasa dikenal dengan istilah CHEM, FEM, dan REM. Oke, ini pada dasarnya sama ya proses pengujiannya ya. Ada uji autokorelasi, ada uji heteroskedastisitas. Konsep pengertiannya sama ya. Cuma yang beda adalah kalau regresi data panel itu penelitian yang dilakukan nggak hanya pada satu sampel dan satu tahun pengamatan. Kalau regresi linear berganda itu kan tadi meneliti satu bank ABC misalkan ya selama 5 tahun. Nah, kalau itu alat analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Nah, kalau regresi data panel itu sampel yang diteliti nggak cuma satu bank. Taruhlah bank BUMN ya diteliti selama 5 tahun. Artinya nanti alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Itu ya. Perbedaannya di situ aja dia. Oke, ini masih sama uji multikolinearitas. Nah, tadi di regresi data panel belum dijelaskan ya apa itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu adalah uji yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antar variabel independen. Jadi nggak boleh tuh kalau penelitiannya penelitian yang kalian lakukan itu ada 3 variabel independen ya. Itu nggak boleh. Variabel X1 nggak boleh mempengaruhi variabel X2. Begitu juga sebaliknya. Ya. Terus variabel X1 nggak boleh juga mempengaruhi variabel X3. Begitu juga sebaliknya. Intinya uji multikolinearitas itu digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen. Gitu ya. Bedanya apa dengan uji autokorelasi? Kalau autokorelasi itu yang diamati adalah waktunya ya, bukan variabel, bukan variabel independennya, bukan nilai variabelnya, tapi nilai waktunya ya. Oke, ini masalah umum yang terjadi yaitu endogenitas ya. Nah, berdasarkan definisinya korelasi antar variabel dan error term ya. Di Oke, ini bisa dibaca aja ya konsep-konsep pemahamannya. Nah, kesimpulan dan implikasi ini ya. Probabilitas merupakan dasar dari regresi karena regresi itu nanti bisa dilihat parameternya berdasarkan nilai probabilitas. Nah, ini karena asumsi-asumsi yang penting untuk dipahami dan diperiksa ya. Lalu ini digunakan untuk pengujian hipotesis dan interval kepercayaan yang bisa diterima secara menyeluruh. Solusinya adalah untuk mengatasi masalah sehingga dapat meningkatkan validitas data. Oke, itu teman-teman gambarannya ya. Pas waktunya sudah habis. Mungkin kita cukupkan saja ya live session kita pada hari ini. Jangan lupa nanti ada kuis yang akan saya share di Kolabor ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini semuanya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, saya tutup ya semuanya. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.